Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan limpah kasih-Nya sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengikuti proses pembelajaran pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, JSPSI, MPD, dan teman-teman sekalian hasil makalah kami. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 4. Yang pertama Tia Andriani, yang kedua Fahri Fahjur Falah, yang ketiga Gina Hayati, yang keempat Ida Ayu Astuti, yang kelima Indira Dahnita, yang keenam Rahmanika Amalia. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Dipersilahkan kepada pemateri yang pertama. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah definisi dari teori belajar kognitif? Yang kedua, apa saja karakteristik teori kognitif? Yang ketiga, bagaimana pendapat para ahli tentang teori kognitif? Yang keempat, apa saja aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran? Yang kelima, bagaimana bentuk pengaruh positif dan negatif dari teori belajar kognitif? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmanika Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kognitif. Kognitif adalah salah satu wilayah psikologi manusia atau suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Secara sederhana, kognitif bisa kita pahami adalah salah satu cara berpikir seseorang untuk memecahkan sebuah masalah yang telah ia hadapi. Kemudian, teori belajar kognitif. Pengertian dari teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku, yang dapat diamati dan dapat diukur. Dan teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih berfokus mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Yang terpenting dalam teori kognitif ialah insight dan thinking. Insight adalah pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan sehingga individu tersebut mampu memecahkan permasalahannya. Dan thinking adalah cara berpikir seseorang. Jadi, dari teori kognitif tersebut adalah di mana lebih mengutamakan proses yang ia jalani ketimbang hasil yang akan ia dapatkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kemudian akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani. Di sini saya akan membahas materi tentang karakteristik teori kognitif. Nah, di sini teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Karakteristik teori kognitif. Nah, di sini adapun karakternya yang utama dari belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Nah, di sini teori ini mengarahkan peserta didik untuk belajar discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Pengaplikasiannya, menurut peserta didik belajar suatu deduktif dari umum ke khusus dan lebih mementingkan aspek struktur kognitif peserta didik. Nah, di sini adapun tentang karakteristik teori kognitif, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif dari peserta didik itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hayati. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pendapat para ahli. Nah, yang pertama yaitu teori kognitif menurut Jean Piaget. Piaget disebut sebagai ahli psikolog development dikarenakan penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu.
Di dalam teori Piaget ini menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri, yang artinya segala informasi yang didapat tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka saja, tapi seorang anak juga melalui beberapa rangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa mereka dewasa. Nah, di dalam teori ini dirancang untuk mempengaruhi peserta didik agar menemukan nilai-nilai pribadi dan sosial, sehingga teori ini disebut sebagai cognitive developmental. Nah, menurutnya, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Sehingga dengan kata lain, daya berpikir atau kekuatan mental anak itu tentunya berbeda usia juga akan menghasilkan hasil yang kualitatifnya juga berbeda. Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif ini ada menjadi 4 tahapan. Yaitu tahapan ini hendaknya tidak dipandang sebagai hal yang begitu statis. Karena setiap harinya perkembangan mental anak ini tentunya mengalami kemajuan sesuai dengan kemampuan berinteraksinya dengan lingkungan. Kematangan dan pengalaman yang mereka dapat akan memungkinkan bagi mereka sendiri untuk mengembangkan struktur mentalnya untuk menghadapi berbagai situasi di luar untuk masa ke depannya tentunya dengan cara yang lebih baik. Untuk penjelasan lengkap tentang 4 tahapan di dalam teori Jean Piaget ini, saya persilakan nantinya kepada teman saya berikutnya untuk menjelaskannya secara lebih rinci. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Danita. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tahap perkembangan kognitif anak. Menurut Suhaidi, Jean Piaget mengklarifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak mengatur sensorinya dan tindakan-tindakannya. Pada awal periode ini anak tidak mempunyai konsepsi tentang objek-objek secara permanen. Dalam usia 18-24 bulan, barulah kemampuan anak untuk mengenal objek secara permanen mulai muncul secara bertahap. Yang kedua adalah tahap preoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Perkembangan ini bermula pada saat anak telah memahami objek-objek secara sempurna. Anak mempunyai kesadaran akan eksistensi suatu benda. Perolehan kesadaran akan eksistensi suatu benda ini terjadi karena anak memiliki kapasitas kognitif baru yang disebut dengan representation. Dalam periode ini, di samping mendapatkan kapasitas-kapasitas baru, anak juga mulai memiliki kemampuan berbahasa. Yang ketiga adalah tahap konkret operasional, yakni perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Dalam tahap ini anak sudah dapat berpikir rasional, tetapi kemampuan berpikir intuitifnya tetap ada dan akan hilang ketika ia memasuki masa remaja. Pada periode ini, seseorang anak mulai memperoleh tambahan kemampuan yang disebut satuan langkah berpikir, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri, sehingga ia mampu mengambil keputusan secara logis. Yang keempat adalah tahap formal operasional, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Tahap formal operasi ini dapat dikatakan terjadi pada anak yang mulai beranjak remaja. Dalam hal ini, anak telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan secara bertahap, secara berurutan, kemampuan kognitifnya, yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan prinsip-prinsip abstrak. Dengan kapasitas menggunakan hipotesis, seorang remaja akan mampu berpikir hipotetik, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan hipotesis yang relevan. Pada kondisi ini, pola berpikir anak berubah. Ia sudah mulai asik dengan konsep-konsep abstrak seperti keadilan, ideal, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Astuti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu teori kognitif menurut Brunner. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral.
Nah, yang selanjutnya adalah teori kognitif menurut Ausubel. Jadi, menurut Ausubel, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru yang dimana proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Tahap pertama menurut teori kognitif Ausubel adalah memperlihatkan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Di sini saya hanya menerangkan 3 prinsip saja, namun pada dasarnya masih ada banyak lagi prinsip-prinsip yang lain. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Kita semua tahu proses berpikir anak-anak dengan proses berpikir orang dewasa sangatlah berbeda jauh. Karena anak-anak masih dalam proses pertumbuhan, yang mana dia masih berpikir untuk bermain sambil belajar. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda konkret. Contoh dari benda konkret di sini ialah apabila kita belajar matematika tentang menghitung luas segitiga, maka kita dapat membawakan sebuah segitiga dan kita suruh kepada anak untuk meraba, melihat dan mengamatinya. Di situ anak pemahamannya akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Belajar memahami di sini sangatlah penting karena belajar memahami akan selalu diingat apabila dia memahami konsep tersebut. Namun apabila anak belajar dengan cara menghafal dan hafalannya tersebut tidak diulang-ulang kembali, maka pelajaran yang sudah dipelajarinya akan hilang begitu saja. Kemudian ada pengaruh teori belajar kognitif. Pastinya semua teori belajar itu ada memiliki pengaruhnya masing-masing. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh teori kognitif yang positif. Yang pertama, menjadikan siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri, juga membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif karena lebih mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Di sini juga ada pengaruh negatifnya. Yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata bahasa kami yang kurang berkenan di hati dosen pengampu dan teman-teman sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.